Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ladisa Safa Mauri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan dengan pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang doktrin pertumbuhan berimbang dan konsep pertumbuhan tak berimbang. Yang pertama, arti pertumbuhan berimbang. Bagi beberapa penulis investasi di sektor atau industri berlangsung lamban agar bisa sejalan dengan sektor lain. Ia berarti bahwa investasi harus berlangsung secara serentak di semua sektor atau industri. Pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen dan antara barang konsumen dengan industri barang modal. Ia juga berarti keseimbangan antara barang konsumen dengan industri barang modal. Ia juga berarti keseimbangan antara industri dan pertanian dan antara sektor dalam negeri dan sektor ekspor. Lebih lanjut, ia memerlukan pula keseimbangan antara overhead sosial dengan overhead ekonomi eksternal horizontal. Teori pertumbuhan berimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. Yang kedua ialah penjelasan teorinya. Rosenstein-Radan adalah ekonom pertama yang mengemukakan teori pertumbuhan berimbang. Menurut Rosenstein-Radan, acap kali produk marginal sosial dari suatu investasi berbeda dari produk marginal privat, dan jika sekelompok industri direncanakan secara bersama sesuai dengan PMS-nya, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada tingkat dirancang bersama, karena pengusaha perorangan hanya tertarik pada pendapatannya. Menurut Nurse, lingkaran setan kemiskinan terjadi di negara terbelakang memperlambat perkembangan ekonomi. Tetapi jika lingkaran tersebut dipecahkan, perkembangan ekonomi akan menyusut. Lingkaran setan bekerja baik pada sisi penawaran maupun sisi permintaan. Pada sisi penawaran, lingkaran ini berupa kapasitas kecil untuk menabung karena berasal dari pendapatan real yang rendah. Pendapatan real yang rendah karena rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh kurangnya modal. Doktrin pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Harus ada keseimbangan yang tepat antara investasi di bidang pertanian dan di bidang industri karena keduanya bersifat saling melengkapi. Menurut Lewis, di dalam program pembangunan, semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian serta antara produksi untuk konsumsi dalam negeri dan untuk ekspor. Yang ketiga ialah kritik terhadap doktrin pertumbuhan berimbang. Doktrin pertumbuhan berimbang telah dikritik dengan tajam oleh Hitchman, Singer, Kurihara dengan berbagai alasan. Yang pertama, peningkatan biaya. Untuk menjalankan industri tanpa peralatan modal yang cukup, keahlian, tenaga yang murah, keuangan, dan bahan mentah secara ekonomi kurang menguntungkan. Yang kedua, tidak menaruh perhatian pada penurunan biaya. Yang ketiga, gagal sebagai teori pembangunan. Menurut Hitchman, doktrin pertumbuhan berimbang gagal sebagai suatu teori pembangunan. Pembangunan berarti proses perubahan dari suatu tipe ekonomi ke tipe yang lebih maju. Doktrin pertumbuhan berimbang lebih merupakan pemaksaan sektor industri yang sama sekali baru dan lengkap pada sektor tradisional yang mendeng dan sama-sama belum mandiri. Yang keempat ialah melebihi kemampuan dari negara terbelakang. Menurut Hirschman, doktrin tersebut menggabungkan sifat pasrah pada perekonomian terbelakang dengan harapan mutlak tentang daya cipta. 5. Distorsi faktoral. Pada beberapa negara, tenaga kerja dalam keadaan melimpah tapi modal dalam keahlian wira swasta langka. Dan di pihak lain, tenaga kerja dan modal jarang tapi sumber-sumber lain melimpah. Kelangkaan sumber daya.
Yang ketujuh adalah keanggapan keliru mengenai hasil yang meningkat. Perlunya investasi yang berimbang untuk memenuhi permintaan berkembang dan adanya hasil yang meningkat. Jika investasi serentak dilakukan pada semua bidang yang berkaitan, timbul kelangkaan bahan mentah. Harga yang akan menyebabkan kemerosotan hasil dan timbullah kelangkaannya. 8. Gumpalan modal bukan hal yang pokok bagi pembangunan. Pertumbuhan berimbang bukan hal yang pokok bagi industri investment. Tidak mempertimbangkan perencanaan, konsep negara berimbang tidak dapat diterapkan pada negara maju. Doktrin pertumbuhan berimbang merupakan penerapan teori Keynes tentang keadaan pengangguran pada perekonomian terbelakang. Kegiatan ekonomi bersifat statis, modal keahlian, cadangan faktor, dan sarana ekonomi sangat langka. Oleh karena itu, tidak benar menerapkan teori yang dapat perekonomian sudah berkembang pada suatu perekonomian yang belum berkembang atau terbelakang. Kelangkaan dan kemacetan mendorong pertumbuhan. Menurut Paul Strittin, secara historis, bukan pertumbuhan berimbang, tetapi kelangkaan dan kemacetanlah yang memberikan rangsang bagi penemuan-penemuan yang merevolusionerkan sistem ekonomi Inggris dan dunia. Dan penemu-penemu inilah yang pada gilirannya menciptakan kelangkaan dan kemacetan baru. B. Konsep pertumbuhan tidak berimbang. Teori pertumbuhan tidak berimbang adalah lawan dari doktrin pertumbuhan. Menurut konsep ini, investasi sayangnya dilakukan pada sektor yang terpilih pada secara serentak di semua faktor ekonomi. Menurut pandangan Rostow, agar suatu ekonomi dapat melampaui tahap masyarakat tradisional dan mencapai tahap tinggal landas, maka yang penting adalah meningkatkan laju investasi produktif dari 5% atau kurang hingga menjadi 10% atau lebih. Ini hanya mungkin terjadi jika investasi dilakukan pada satu atau dua sektor ekonomi utama saja. Strategi Hirschman. Konsep pertumbuhan tidak berimbang dipopulerkan oleh Profesor A. Hirschman. Ia berpendapat bahwa dengan sengaja tidak menyeimbangkan perekonomian sesuai dengan strategi yang dirancang sebelumnya adalah cara yang terbaik untuk mencapai pertumbuhan pada suatu negara terbelakang. Penilaian. Doktrin pertumbuhan tidak berimbang seperti dikemukakan Hirschman adalah suatu usaha yang berani dalam menunjukkan cara untuk memacu jalannya pembangunan ekonomi bagi negara terbelakang. Doktrin ini realistis dan mempertimbangkan hampir semua aspek perencanaan pembangunan. Tekanan Hirschman pada promosi ekspor dan pengganti impor lebih lanjut memberikan suatu sentuhan realisme. Ia tidak dapat menyetujui perencanaan menyeluruh oleh negara macam Rusia dan tidak juga menyerahkan segala sesuatunya pada pundak perusahaan swasta. Yang kedua, keterbatasannya. Meskipun demikian, doktrin pertumbuhan tidak berimbang tidak luput dari beberapa keterbatasan. Kurangnya perhatian pada komposisi Arab dan saat pertumbuhan tidak berimbang, mengabaikan perlawanan di luar kemampuan negara terbelakang, kekurangan fasilitas dasar, kekurangan mobilitas faktor, timbulnya tekanan inflasi, dampak kaitan tidak didasarkan data. Terlalu banyak penekanan pada keputusan investasi. Di samping kelemahan ini, teknik pertumbuhan tidak berimbang diakui sebagai teknik baru bagi pembangunan negara terbelakang. Rusia adalah negara pertama yang memakainya dan telah berhasil dalam memacu laju pertumbuhan ekonominya dalam jangka waktu yang pendek. India juga telah menerapkan teknik ini dengan rencana pembangunan 5 tahunnya yang kedua. Sementara Rusia dapat sukses dengan menciptakan surplus yang besar di sektor industri dengan menurunkan tingkat konsumsi, kejaksanaan ekstrim seperti itu tidak dapat diterapkan di India. Pertumbuhan berimbang versus tidak berimbang. Pertumbuhan berimbang didasarkan fakta bahwa lingkaran setan kemiskinan mencekam negara terbelakang yang bertanggung jawab atas kecilnya pasar lokal bagi barang-barang mereka.
Penduduk strategi pertumbuhan tak berimbang lebih menyukai investasi pada sektor terpilih daripada secara serentak pada semua sektor ekonomi. Investasi pada sektor terpilih menghasilkan peluang-peluang investasi baru. Strategi pertumbuhan tidak berimbang bertujuan menyingkirkan kelangkaan di negara terbelakang dengan merangsang pengambilan investasi. Kritik terhadap doktrin ini menunjukkan bahwa pada negara seperti itu, pengambilan keputusan itu sendiri adalah sejarang sumber lainnya. Nurse percaya bahwa pertumbuhan berimbang adalah paling relevan dengan sistem perusahaan swasta. Hanya investasi swasta yang tertarik pada pasar dan yang membutuhkan rangsang dari pasar yang berkembang. Baiklah, demikianlah video saya pada kali ini. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.